perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai capital budgeting. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Yohana Kusnadi dengan NIM 2405081028. Nama saya Karif D dengan NIM 2405081010. Nama saya Fede Fajar dengan NIM 24051071. Saya Ketip Cinta Bella Sinoran dengan NIM 2405081024. Saya Bensida Minggu dengan NIM 24051113. Saya Gilbert Buka dengan NIM 24051009. Saya Ikan Rogelio dengan NIM 2405081083. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu capital budgeting. Nah, jadi capital budgeting adalah suatu proses perencanaan, analisis dan menentukan investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa depan dalam mempertimbangkan biaya, manfaat, resiko, dan waktu pengembalian modal sebelum mengambil keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan karakteristik dari capital budgeting. Yang pertama itu dari tujuan. Tujuan capital budgeting adalah yang pertama, menentukan investasi yang paling menguntungkan dan layak bagi perusahaan. Yang kedua, itu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan profit dan limited nilai dari perusahaan. Keempat, meminimalkan risiko kerugian dalam keputusan investasi. Yang kelima, mengalokasikan dana perusahaan secara efektif dan efisien. Yang keenam itu menjamin bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan tujuan strategis dari perusahaan. Selanjutnya, itu karakteristik dari capital budgeting. Yang pertama, karakteristiknya adalah bersifat jangka panjang karena investasi digunakan dalam waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan dana atau modal yang sangat besar. Yang ketiga, memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Keempat, berkaitan dengan aset tetap seperti mesin, gedung, atau peralatan. Yang kelima, keputusan bersifat irreversible, sulit diubah atau dibatalkan tanpa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selanjutnya, ini melibatkan estimasi arus kas dan keuntungan di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap proses dari capital budgeting. Yang pertama, itu adalah identifikasi peluang dari investasi. Di tahap ini, perusahaan mencari dan mengevaluasi peluang proyek yang berpotensi memberikan keuntungan. Semua opsi investasi dikumpulkan agar dapat dianalisis lebih lanjut lagi. Yang kedua, itu adalah estimasi arus kas atau cash flow. Yang dimana, setelah peluang diidentifikasi, perusahaan menghitung perkiraan arus kas masuk dan keluar dari proyek, termasuk biaya awal, biaya operasional, dan estimasi penerimaan di masa depan. Yang ketiga, itu ada evaluasi layakan atau analisis. Di tahap ini, perusahaan menilai apakah proyek yang dijalankan menggunakan berbagai metode seperti payment period, net present value, internal rate of return, accounting rate of return, dan profitability index. Selanjutnya ada seleksi dan pengambilan keputusan, yang dimana berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan memilih proyek yang paling menguntungkan dan memutuskan apakah proyek dapat dijalankan atau ditolak. Yang kelima ada implementasi dan tindak lanjut, yang dimana proyek yang dipilih kemudian harus dilaksanakan. Perusahaan juga memantau realisasi arus kas dan membandingkannya dengan estimasi awal untuk memastikan tujuan investasi tercapai. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang metode payback period. Payback period merupakan metode dalam capital budgeting yang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembalikan modal investasi yang telah dikeluarkan. Metode ini menghitung dari arus kas masuk yang diterima setiap periode hingga jumlahnya sama dengan investasi awal. Selanjutnya yaitu pengertian dari net present value. Net present value adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk yang akan diterima di masa depan dengan jumlah investasi awal yang dikeluarkan. Selain metode payback period dan net present value, terdapat metode lain yang cukup penting dalam nilai investasi, yaitu internal rate of return atau IRR. Apa sih itu internal rate of return? Internal rate of return yaitu metode capital budgeting yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan atau tingkat pengembalian dari suatu investasi dalam bentuk persentase. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari accounting rate of return atau ARR. Nah, jadi pengertian accounting rate of return ini adalah suatu metode penilaian investasi yang digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan berdasarkan laba yang diperoleh dan suatu investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari profitability index. Profitability index adalah metode capital budgeting yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan investasi dengan cara membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Jika nilai PI lebih dari 1, berarti investasi menghasilkan keuntungan dan naik diterima. Sebaliknya, jika PI kurang dari 1, investasi dapat tidak menguntungkan dan sebaliknya ditolak. Soal kasus, PT Sembilan Karya Manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan kemasan. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan berencana membeli sebuah mesin baru. Harga pembelian mesin tersebut sebesar 190 juta rupiah dan biaya pemasangan sebesar 15 juta rupiah. Sehingga total investasi awal yang digunakan perusahaan adalah 175 juta rupiah. Mesin diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dan akan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Pada akhir umur ekonomisnya, mesin diperkirakan masih dapat dijual kembali dengan nilai sisa atau salvage value sebesar 20 juta rupiah. Perusahaan menggunakan tingkat diskonto atau cost of capital sebesar 12% sebagai dasar penilaian investasi dan mendapatkan minimum revenue accounting rate of return atau ARR sebesar 14%. Estimasi arus kas masuk atau cash inflow yang dihasilkan mesin setiap tahun diperkirakan sebagai berikut. Tahun arus kas masuk tahun pertama 48 juta rupiah, tahun kedua 52 juta rupiah, tahun ketiga 57 juta rupiah, tahun keempat 61 juta rupiah, dan tahun kelima 66 juta rupiah. Sebelum kita masuk ke payback period atau metode lain dalam capital budgeting, kita perlu memahami arus kas investasi dari PT Karya Manufaktur melalui tabel arus kas PT Karya Manufaktur. Terdapat 3 keterangan. Yang pertama adalah cash outflow, cash inflow, dan net cash flow. Pada cash outflow, diketahui pembelian mesin di awal itu 175 juta. Tahun 1 sampai tahun 5 tidak ada pengeluaran tambahan sehingga total cash outflow-nya tetap 175 juta. Lalu pada cash inflow, arus kas masuk di operasi
Operasional setiap tahunnya. Pada tahun pertama 48 juta, pada tahun kedua 52 juta, pada tahun ketiga 57 juta, pada tahun keempat 67 juta, pada tahun kelima 66 juta. Tapi pada tahun kelima terdapat nilai sisa akhir yaitu 20 juta. Maka 66 juta ditambah 20 juta menghasilkan tahun kelima itu 86 juta. Selebihnya pada tahun-tahun 1 sampai tahun 4 sama, yaitu 48 juta, 52 juta, 57 juta, dan 61 juta. Lalu total dari cash inflow bersihnya itu 340 juta. Lalu pada net cash outflow menghitung selisih antara arus kas masuk dan keluar. Pada tahun awal sebelumnya cash outflow itu 175 juta. Pada tahun pertama 48 juta, pada tahun kedua 52 juta, pada tahun ketiga 57 juta, pada tahun keempat 61 juta, dan pada tahun kelima 86 juta, dan menghasilkan total 129 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian proses dengan kredit period. Yang pertama kita akan masuk pada rumus kredit period. Rumusnya itu adalah N ditambah sisa investasi dibagi dengan arus kas berikutnya. Pada pertama, N adalah tahun terakhir sebelum investasi kembali, sisa investasi adalah investasi yang belum terbentuk, dan arus kas berikutnya adalah cash inflow setelah tahun terakhir. Sebelum lebih jauh kita menjelaskan tentang penyelesaian kredit period, kita harus masuk pada tahun kumulatif kredit period. Nah, pada tahun awal cash outflow-nya adalah 170 juta. Lalu pada tahun pertama masuk arus masuk atau cash inflow. Pada itu pas cash outflow 170 juta dikurang 48 juta menghasilkan kumulatif tahun pertama 120 juta. Lalu pada tahun kedua masuk lagi atau cash inflow-nya 52 juta. Maka itu kumulatif tahun pertama dikurang 50 juta menghasilkan kumulatif tahun kedua 35 juta. Lalu pada tahun ketiga cash inflow-nya 57 juta. Maka dari itu kumulatif tahun kedua dikurang dengan cash inflow tahun 37 juta menghasilkan 15 juta. Dan pada tahun keempat cash inflow-nya 60 juta. Maka dari itu 18 juta dikurang dengan 60 juta menghasilkan 43 juta. Lalu pada tahun kelima 86 juta didapat dari 66 juta tambah 20 juta tadi. Maka dari itu 83 juta kumulatif pada tahun keempat ditambah dengan 86 juta menghasilkan 109 juta. Lalu di sini ada penjelasan juga tentang kumulatifnya. Sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi. Pada tahun ketiga itu kumulatifnya masih minus 18 juta, berarti belum kembali. Maka tahun keempat kumulatif itu menjadi 43 juta. Berarti itu sudah kembali ke 18 juta itu. Nah, berarti periode dari tahun keempat. Lalu kita akan masuk ke macam ini. Tahun berjuta didapat dari sisa investasi yang tertutup di akhir tahun 2003. Jadi 16 juta per 60 juta, 60 juta dari mana? Dari arus kas pada tahun keempat, menghasilkan 0,29 tahun. Lalu hasil angka dari periode itu adalah 3,29 tahun. Kenapa 3 tahun? Sebab distribusi itu kan sudah tahun ketiga, dan untuk hitung sisanya itu yang 0,29 itu di bawah hitungan seperti ini. Untuk konversi pada 0,9 tahun adalah 0,29 tahun kali 12 karena 12 karena kita hitung bulan menghasilkan 3,54 bulan. Jadi adalah 3 bulan dengan sisa 0,54 bulan. Lalu kita akan konversikannya ke minggu. Jadi 0,5 kali 4 karena 1 bulan dan 4 minggu menghasilkan 2,16 minggu. Jadi adalah 2 minggu sisa 0,6 minggu. Untuk konversikannya ke hari maka 0,16 kali 7 mendapatkan 1,12 hari atau 1 hari sisa 0,12 hari. Untuk mengkonversikan ke jam dihitung dari 0,12 kali 24 menghasilkan 2,88 jam atau 2 jam sisa 0,88 jam. Untuk mengkonversikan ke menit 0,88 dikali 60 menghasilkan 52,8 menit atau 50 lebih 40 menit sisa 0,8 menit. Untuk mengkonversikan ke detik adalah 0,8 dikali 60 sama dengan 48 detik. Jadi intinya hasil untuk periode adalah 3 tahun 3 bulan 2 minggu 1 hari 2 jam 53 menit dan 48 detik. Karena periode itu lebih besar dari umur ekonomi, maka price ini diterima atau naik. Baik, setelah mengetahui periode pengembalian investasi, selanjutnya kita akan menghitung kelayakan investasi menggunakan metode net present value atau NPV. Di sini, rumus NPV adalah present value cash inflow dikurang present value cash outflow. Berikut adalah tabel perhitungan present cash inflow. Di tahun pertama, cash inflow sebesar 48 juta. Faktor diskonto tahun pertama yaitu 0,8929 itu didapat dari rumus faktor diskonto present value sama dengan 1 ditambahi tambah T. Lalu present value cash inflow didapat dari hasil 48 juta dikali 0,8929 akan menghasilkan 42.857.142,86 perak. Lalu di tahun yang kedua, cash inflow sebesar 52 juta, faktor diskonto 0,7972 maka akan menghasilkan 41.454.081,63. Pada tahun yang ketiga, sebesar cash inflow sebesar 57 juta, faktor diskonto 0,7118. Present cash inflow didapat dari 57 dikali 0,7118 akan menghasilkan 40.571.474,13. Maka selanjutnya dari tahun keempat sampai yang kelima perhitungannya sama. Lalu nilai sisa tahun kelima yaitu 0,5674. Present cash inflow pada sisa tahun kelima yaitu 11.348.537,11. Lalu
total hasil dari semua present value cash inflow yaitu sebesar 212.448,10,99 perak. Berikut adalah perhitungan net present value. Tadi diketahui rumus net present value yaitu present value cash inflow dikurang present value cash outflow. Tadi present cash inflow-nya 212.448,10,99 perak dikurang 175 juta. Lalu akan menghasilkan sebesar 37.448.10,99 perak. Lalu keputusannya net present value lebih dari 0, maka hasilnya akan positif. Lalu artinya investasi menghasilkan nilai tambah setelah mempertimbangkan cost of capital 12%, maka proyek akan layak diterima. Di sini saya menjelaskan mengenai metode internal rate of return melalui contoh kasus tadi. IRR sendiri itu adalah berapa persen tingkat keuntungan sesungguhnya dari investasi. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat net present value sama 0. Kalau internal rate of return lebih dari cost of capital, investasi sangat menguntungkan. Karena internal rate of return tidak bisa dihitung langsung, melainkan memakai metode trial and error interpolatif. Nah, ada satu kita pakai trial lah, coba pakai diskon rate 10%. Di tahun pertama, cash inflow tetap 8 juta. Di tahun kedua, cash inflow 52 juta. Tahun ketiga, cash inflow 57 juta. Tahun keempat, cash inflow 61 juta. Tahun kelima, cash inflow 66 juta. Masuk lagi PV faktor 10%. Kita pakai rumus PV ini, rumus present value faktor dengan 1 per 1 tambah lagi pangkat E. Nah, kita bagi tahun pertama itu dengan 1 per 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Dapatlah artinya itu dengan 0,991. Di tahun kedua, PV faktor sendiri dapat dari tahun pertama sendiri yaitu dengan 0,8264. Di tahun ketiga, 0,7513. Di tahun keempat, PV faktornya sendiri dapat 0,6830. Di tahun kelima, PV faktor dapat 0,229. PV cash inflow kita dikalikan dengan cash inflow bersih dikali PV faktor 10%. Dapat artinya di tahun pertama itu 43.636.600. Di tahun kedua, 42.972.400. Di tahun ketiga dapat hasilnya 42.854.400. Di tahun keempat dapat hasilnya 41.663.000. Di tahun kelima dapat hasilnya 40.979.400. Dapat total dari tahun sampai 5 artinya adalah 220.076.100. Nah, dapatlah total dari tahun sampai 5 total PV cash inflow 10% itu sama dengan 212.076.100. NPV pada 10% itu sama dengan 212.076.100 dikurang 175 juta. Nah, sama dengan positif 37.076.100. Dapatnya itu positif. Nilainya itu masih terlalu jauh 0. Maka kita harus menaikkan kehubungan cara dan untuk menurunkan nilai present value. Nah, pertama pun di langkah 2 bagian B, kita uji coba pada diskon rate dengan 0% itu. Di tahun pertama, kita dapat PV faktor 0% itu seperti yang di rumus ini, dapat hasilnya itu 0,8697. Di tahun kedua, PV faktor 0% itu 0,7561. Di tahun ketiga, PV faktor 0% 0,6575. Di tahun keempat, PV faktor 0% 0,4972. Dapat total cash inflow dari A sama B sama dengan 41.740.000. Di tahun kedua, dapat hasilnya 39.313.200. Di tahun ketiga dapat hasilnya 37.477.500. Di tahun keempat dapat hasilnya 23.415.200. Nah, total PV cash inflow sendiri dapat hasilnya adalah 186.230.500. Nah, kita langsung ke bagian C nya. Uji coba pada diskon rate sama 17%. Di tahun pertama dapat PV faktor 17% itu seperti yang di rumus ini. Dapat hasilnya itu 0,547. Di tahun kedua 0,6244. Di tahun ketiga 0,537. Di tahun keempat 0,4561. Dapatlah total cash inflow sendiri ialah tahun pertama 41.065.600. Di tahun kedua 35.590.400. Di tahun ketiga dapat cash inflow 30.595.700. Di tahun keempat dapat hasilnya 30.102.200. Nah, dapat hasilnya dari total PV cash inflow 17% ini adalah 139.274.300. Nah, kita masuk ke bagian D ini, kita uji coba pada diskon rate sama dengan 0%. Nah, di tahun pertama ini dapat PV faktor 0% itu seperti yang ada di rumus PV faktor ini dengan 0,875. Di tahun kedua dapat artinya PV faktor 0,7182. Di tahun ketiga dapat PV faktor 0% itu 0,5158. Di tahun keempat PV faktor 0% itu 0,371. Dapatlah total PV cash inflow kali B dengan di tahun pertama 40.690.000. Di tahun kedua dapat hasilnya 37.344.600. Di tahun ketiga dapat hasilnya 31.493.600. Di tahun keempat dapat hasilnya 28.846.600. Dapat hasilnya total PV cash inflow itu dengan 173.029.000. Nah, kita akan masuk ke langkah yang ketiga, tabel ringkasan trial dan error net present value. Nah, inilah berikut rangkuman dari hasil uji coba di atas untuk mempermudah interpolasi.
Nah, di percobaan pertama ini dapat diskon rate-nya itu 10%. Total PV cash inflow itu 212 juta 76.100. PV cash out investasi dapat artinya 175 juta. Di percobaan yang kedua, diskon rate itu senilai 12%. Total PV cash inflow 186 juta 230.500. PV cash out atau investasi dapat hasilnya 175 juta. Nah, di percobaan 3 memakai F1 atau rate terendah, diskon rate-nya itu senilai 17%. Total PV cash inflow senilai 177 juta 260.700. Nah, masuk di PV cash out atau investasi senilai 175 juta. Percobaan yang keempat atau R2 rate tertinggi di diskon rate 18%. Total PV cash inflow itu senilai 173 juta 29.000. PV cash out atau investasi dapat hasilnya 175 juta. Kita masuk ke belakang 4 itu yaitu memperhitungkan suku bunga internal rate of return atau interpolasi. Kita gunakan rumus interpolasi ini ya. Internal rate of return dengan R1 ditambah NPV 1 bar NPV 1 dikurangi NPV 2 dibagi R2 dikurangi R1. Tantangan itu ada sini R1 itu rate rendah dengan 9%, R2 rate tinggi dengan 4%. NPV 1 dengan politik 2 juta 260.700. Nah, itu dari mana? Itu dapat dari percobaan yang ketiga, total PV cash inflow 177 juta 260.700 dikurang PV cash out terpati 75 juta. NPV kedua dengan minus 1 juta 271.000. Nah, dari mana itu? Kita dapat itu di percobaan keempat. Total PV cash inflow dengan 123 juta 9.000 dikurang PV cash out terpati 175 juta. Nah, kemudian dimengalir diri di dalam rate of return dengan 7% ditambah 2.260.700 per 2.260.700 dikurang 1.670.000 dikali on persen dikurang 2%. Kita kita dengan persen ditambah 2.260.700 per 2.260.700 ditambah 1.971.000 dikali 2%. Kita rate of return dengan 17% ditambah 2.260.700 per 4.260.700 dikali 2%. Kita rate of return dengan 17% ditambah 0,5342 dikali 2%. Ya, internal rate of return dengan 17% ditambah 0,5342% dapat artinya itu dengan 17,53%. Nah, kesimpulannya dari internal rate of return sendiri itu itu panggaya. Kenapa? Ya, internal rate of return 17,53% lebih besar dari kapital 10%. Yang artinya cukup tadi menghadirkan return 17,53%. Jauh dari modal 10%. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyelesaian dengan menggunakan metode accounting rate of return atau ARR. Nah, untuk rumus accounting rate of return ini yaitu rata-rata akuntansi dibagi dengan investasi dikali 100%. Untuk mencari rata-rata akuntansi, yang pertama dari perhitungan akuntansi. Pada yang pertama kesimpulannya 48 juta dan penyusunan 31 juta. Penyusunan ini dapatkan dari ini. Investasi awal 1,5 juta, umur ekonomi 5 tahun dengan hasil 20 juta. Maka penyusunan per tahunan 1,5 dikurang 20 juta dibagi 5 tahun, sama dengan 155 juta dibagi 5 dengan 21 juta per tahun. Maka dapatkan akuntansi pada tahun pertama ini 15 juta. Pada tahun kedua kesimpulan 52 juta, penyusunan kurang penyusunan 31 juta, masukkan tambah 21 juta. Pada tahun ketiga kesimpulan 20 juta, dikurangi dengan penyusunan 31 juta, menghasilkan 26 juta. Pada tahun keempat kesimpulan 61 juta, dan dikurangi dengan penyusunan 31 juta, menghasilkan apa? Akuntansi 30 juta. Pada tahun kelima kesimpulan 26 juta, dikurangi dengan penyusunan 30 juta, dan menghasilkan akuntansi sebesar 35 juta. Akuntansi dari tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ditotalkan menjadi 129 juta. Maka tata akuntansinya 129 juta dibagi 5 tahun sama dengan 25 juta 100. Kemudian mencari rata investasi. Rata investasi pertama kita membicarakan investasi awal yang tanggal sisa dibagi 2. Maka dapatkan 195 juta dibagi 2 yaitu menghasilkan 97 juta 500. Maka kita masukkan dari total rata akuntansi dan total rata investasi yaitu ARR accounting rate of return sama dengan 25 juta 800 dibagi 97 juta 500 dikali 100% sama dengan menghasilkan 26,46%. Maka dapat kesimpulan bahwa ARR ini persentasenya 26,46%, yang makanya lebih besar dari minimum ARR yang disyaratkan itu 50%. Maka keputusannya ARR lebih besar dari minimum ARR yang diharapkan yaitu 26,46% lebih besar dari 50%. Maka investasi pada mesin baru tidak diterima. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan penyelesaian kartu dengan metode profitability index. Diketahui investasi awal 175 juta, tingkat diskon 12%, umur ekonomi 5 tahun, dan nilai sisa 20 juta. Untuk menentukan tahun pertama ada 40 juta, angka masuk tahun kedua 5 juta, angka masuk tahun ketiga 27 juta, angka masuk tahun keempat 67 juta, dan angka masuk tahun kelima 66 juta. Ditambah nilai kita 20 juta, menjadi angka masuk tahun kelima 46 juta. Lalu ada faktor present value 12%. Untuk mencari present value-nya, menggunakan rumus 1 per 1 tambah I bahan N. Itu kembali pertama, present value-nya 0,893, untuk tahun kedua 0,797, untuk tahun ketiga 0,712, untuk tahun keempat 0,636, untuk tahun kelima 0,567.
Setelah itu, present value. Present value ini didapat dari asas masuk dikali dengan faktor present value 12% tadi. Menghasilkan present value untuk tahun pertama 42.864.000. Tahun kedua 41.444.000. Tahun ketiga 40.544.000. Tahun keempat 38.396.000. Dan tahun kelima 48.362.000. Setelah itu, total present value asas masuk dijumlahkan semua menghasilkan 212.190.000. Setelah itu, kita masuk ke rumus profitability index. Rumusnya adalah present value asas masuk dibagi dengan investasi awal, yaitu 212.490.000 dibagi dengan 175 juta. Mendapatkan profitability indexnya sama dengan 1,21. Karena PI 1,21 lebih besar dari 1, artinya present value asas masuk lebih besar daripada investasi awal. Kode investasi ini layak dijalankan. Sekian hasil dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, sikap ataupun kata dari video kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali lagi. Bye-bye.